Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto kembali rombak Kabinet Merah Putih. Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN bergeser ke Kemenpora. Rabu siang, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Sejumlah menteri dan wakil menteri diganti. Jenderal TNI Jamari Chaniago dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan. Budi Gunawan dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Jamari tercatat pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat tahun 1998 hingga 1999. Presiden juga melantik Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Politisi Partai Demokrat itu menggantikan Immanuel Ebenezer yang tengah terjerat kasus korupsi. Wakil Menteri selanjutnya yang dilantik Prabowo adalah Farida Faricha. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koperasi mendampingi Ferry Juliantono yang sebelumnya sudah dilantik menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Setelah sempat kosong, kursi Menteri Pemuda dan Olahraga kini diduduki Erick Thohir. Menteri BUMN itu menggantikan Dito Aryo Tejo. Sama seperti Budi Gunawan, Dito juga dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Dengan dilantiknya Erick Thohir sebagai Menpora, kini posisi Menteri BUMN kosong. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku Presiden masih mencari figur yang tepat. Meski begitu, menurut Prasetyo, Presiden akan memilih Wamen BUMN untuk menjadi PLT Menteri BUMN. Saat ini ada 3 nama Wakil Menteri BUMN, yakni Kartika Wijatmoko, Doni Oskaria, dan Aminuddin Ma'ruf. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai dilantik, Menko Polkam Jamari Chaniago mengaku mendapat pesan dan arahan dari Presiden Prabowo. Ya, salah satunya dirinya diminta untuk mengabdi untuk kepentingan negara. Arahan dari Presiden. Arahan dari beliau. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin. Berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu yang saya bilang, saya lihat tuh. Kalau perbaikan terus menerus lah ya. Masa hanya satu event, enggak. Kami yang jelas memerlukan dukungan semua, terutama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, Pak Prabowo, kita harus bersatu. Enggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga merupakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan menunggu regulasi FIFA terkait posisinya sebagai Ketua PSSI. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih, Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi akan mundur dari PSSI, Pak? Ada ikut campur pemerintah. Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya, itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti. Selain itu, pemirsa, Muhammad Kodari resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Muhammad Kodari diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan menggantikan Anto Mukti Putranto. Kodari berdiri bersanding bersama dengan Erick Thohir mengenakan jas hitam saat diangkat menjadi Kepala KSP di Istana Kepresidenan pada kemarin. Keputusan ini pun dengan Kepres RI nomor 20 tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pada hari 17 September 2025. Tapi kita juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah itu harus disosialisasikan. Jadi walaupun ya sudah berdiri kantor komunikasi pemerintah ya
Kan kemarin kantor komunikasi presiden kan, sekarang kantor komunikasi pemerintah. Tapi ke depan insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam, tapi juga ke depan. Sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di PCO, tapi juga insya Allah KSP juga akan tampil lah untuk menjelaskan program-program presiden yang bagus-bagus ini. Berarti gitu. Ada komunikasi sama badan baru di sini? Kalau komunikasi sering, apalagi dengan Mas Angga itu udah dari dulu besti. Berarti dengan komunikasi bagi KSP ada lagi ya? Enggak. Tetap kalau perpresnya yang utama itu adalah ada PCO, kemudian ada Komdiji, kalau jubir kan ada Pak Mensesnek, Komensesnek, tetapi semua KL itu kan diharapkan untuk membantu. Nah, KSP itu kelebihannya apa? KSP itu karena dia monitoring evaluasi semua program pemerintahan, terutama yang prioritas. Dia tahu hampir semua yang dikerjakan, begitu. Tahu progresnya, tahu kelebihannya, begitu. Kalau ditanya sama saya misalnya, MBG itu buat apa? Itu kan program ini kan isu utama kesenjangan. Saya bilang begini, MBG itu adalah untuk mengatasi kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan gizi. Gitu loh, karena ternyata 20% anak kita itu stunting. Stunting itu apa? Kurang gizi. Kurang itu apa? Senjang gitu. Nah, yang gizinya cukup pun sebetulnya secara IQ harus ditingkatkan. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan negara tetangga, IQ kita senjang. Jadi kita pengen yang stunting nggak stunting, yang IQ-nya masih kurang bisa meningkat supaya kita kualitas SDM-nya bagus dan bisa bersaing dengan negara tetangga, mau negara manapun, mau Singapura, mau Cina, mau Amerika dan seterusnya. Begitu, itu cara kita menjelaskan pentingnya MBG di masyarakat. Ya, pemirsa, Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan kantor komunikasi kepresidenan kini berubah menjadi badan komunikasi pemerintahan. Tugasnya pun juga lebih luas, bukan hanya mengurusi komunikasi kepresidenan tapi seluruh pemerintahan. Ya, yang pertama adalah begini, ini bukan membentuk badan baru tetapi mentransformasi yang perubahan dari kepala kantor komunikasi kepresidenan menjadi badan komunikasi pemerintah. Jadi setelah coba kita evaluasi, maka kita membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga kita ingin secara lebih luas. Nah, maka kemudian kita rubah ini menjadi badan komunikasi pemerintah. Cakupannya bisa juga pemerintah di sini, termasuk pada nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh. Di mata mereka, dunia mulai memudar. Warna-warna perlahan memisah dari cahaya dan senyum tak lagi ada. Katarak telah mencuri penglihatan dan mencuri cerita yang belum sempat mereka saksikan. Namun harapan selalu ada. Satu tindakan kecil yang dapat mengembalikan cahaya. Bersama MNC Peduli, mari berdonasi membantu mereka untuk kembali melihat dunia. Sumber dari berbagai sumber